Kosong. Kosong. Ini kosong. 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 Pak, kosong. Bantuin Pak, kosong Pak. Halo kawan Renek Hiker. Tidak terasa, kita sudah memasuki ke volume 3 di konten Horror Storyteller bersama Indo Scott Shop. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas cerita kiriman dari kawan kita dari Sukabumi mengenai Gunung Gemuruh. Di manakah Gunung Gemuruh itu? Ikuti ceritanya sampai tuntas. Tanpa berlama-lama, kita akan segera menuju ke cerita yang ketiga. Namun sebelum video ini kita mulai, silahkan klik tombol subscribe, like, share, and comment agar channel kami terus berkembang. Terima kasih atas dukungannya, dan mari kita berangkat sekarang juga. Kemana kita? Kemana kita akan pergi? Gunung Gemuruh. Yuk! Saya akan bercerita mengenai pengalaman saya ketika berkegiatan dalam kegiatan pramuka. Ini adalah pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Kejadian ini terjadi di bulan November 2019. Pada saat itu, kami selaku senior memutuskan melakukan pengembaraan selama 2 hari 2 malam, naik turun gunung sekaligus mengujikan krida navigasi darat, krida survival, dan krida mountaineering kepada adik-adik angkatan. Kami beranggotakan 8 orang dengan 3 senior dan 5 orang adik angkatan, yaitu 3 laki-laki dan 2 perempuan. Pada hari Sabtu itu kami putuskan berangkat pada sore hari setengah 4 pada asar dan melakukan perjalanan dari titik nol dari sebuah kampung dengan kebun teh yang sangat luas ke arah utara menuju pinggiran hutan lereng Gunung Gemuruh di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tepatnya ke perkebunan milik BUMN yang sudah lama ditinggalkan dan dibiarkan terbengkalai. Sesampainya kami di sana, kami putuskan untuk bermalam di salah satu bangunan yang sudah tidak terurus. Namun, pada saat maghrib, kami dimarahi oleh seorang petani yang kebetulan lewat, melarang kami untuk menginap di sana dengan alasan banyak hewan buas yang berkeliaran pada malam hari, seperti macan tutul, macan kumbang, babi hutan, dan hewan lainnya yang dikhawatirkan menyerang kami ketika kami sedang tidur. Kemudian petani itu mempersilahkan kepada kami menginap di gubuk atau saungnya yang lebih rendah dari tempat kami beristirahat. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali berjalan sejauh 2 km menuruni lereng dengan tubuh yang sangat lelah. Sesampainya di gubuk, kami mendirikan shelter, membuat perapian, memasak makanan seadanya, dan bergegas tidur. Fajar menjelang, kami bergegas untuk sholat subuh, memasak makanan, dan merencanakan perjalanan selanjutnya. Para adik-adik angkatan ini kami batasi perlengkapannya yang akan dibawa untuk sekalian menguji ilmu navigasi dan survival mereka sebagai aplikasi dari materi yang sudah diajarkan. Kami bekali mereka dengan sudut-sudut bidikan azimut, kompas, garam, korek gas yang hampir habis, 1 bilah pisau, dan alat masak. Kemudian kami lepas liarkan mereka untuk memasuki hutan Gunung Gemuruh, masuk jurangnya naik tebing, dan mencari arah menggunakan sudut bidikan yang telah diberikan kepada masing-masing peserta. Sampai akhirnya, titik akhir perjalanan mereka akan ada di salah satu pemancar televisi yang ada di gunung itu. Seusai kami banyak memberi pengarahan, barulah 5 peserta itu satu persatu kami lepaskan ke dalam hutan tanpa dipandu sedikit pun oleh kami. Kami bertiga bergerak 1 jam setelah mereka dilepas liarkan ke hutan. Setelah 1 jam, kami bergegas ke titik akhir ke lokasi pemancar televisi dengan menggunakan jalan pintas. Tidak terasa waktu zuhur pun sudah tiba. Kami bertiga melakukan sholat di gubuk petani sekaligus istirahat dan sedikit berbincang dengan petani di sana. Tapi ada hal ganjil yang petani ini pesankan kepada kami, seperti jangan memetik tumbuhan sembarangan, harus pamit dulu, jangan berbicara kasar dan kotor, jangan kencing di tempat sembarangan, jangan tertawa terbahak-bahak, dan masih banyak lagi pantangan yang dipesankan kepada kami, namun saya sudah tidak ingat.
Selepas istirahat selama 1 jam di saung itu, kami bergegas kembali untuk melanjutkan perjalanan pada pukul 13.15 menuju Pemancar dengan 2 kali menuruni jurang yang curam, dan kami tiba di lokasi pada sore hari di pukul 4:10. Kami sempat terheran, belum ada peserta satupun yang sampai di lokasi, dan kami pun terkejut sekaligus panik, ditakutkan mereka belum mampu keluar dari hutan dan tersesat di sana. Kami berpikir untuk menunggu sambil menghitung jarak lintasan yang mereka tempuh. Waktu pun berlalu dan jam menunjukkan pada pukul 5 sore. Kami semakin panik dan saya memutuskan untuk menaiki tower pemancar setinggi 10 meter. Teman saya yang lain juga naik ke atap gedung yang sudah lama tidak beroperasi lagi. Kemudian kami melakukan pemantauan ke segala arah sekaligus memanggil-manggil nama mereka dari ketinggian. Sesekali kami mengirim sinyal heliograf dan terus sambil berteriak. Akhirnya dari kejauhan terlihat 5 peserta itu berjalan dengan posisi berbaris dengan kondisi yang masih sehat. Dan dalam proses pengujian ini ternyata mereka menunggu satu sama lain agar dapat berjalan bersama-sama. Akhirnya mereka sampai ke lokasi pemancar pada pukul 17.30. Namun salah seorang peserta menghilangkan panji atau bendera dengan lambang Eka Paksi yang seharusnya mereka bawa dan dipertanggungjawabkan. Dan teman saya sebagai salah satu senior marah sambil memerintah untuk mencari dan menemukannya kembali. Kemudian 3 dari peserta laki-laki terpaksa kembali menyusuri jalan dengan kondisi lapar. Sambil mereka kembali berjalan ke arah hutan, saya kembali naik ke puncak tower dan salah satu teman saya kembali naik untuk sama-sama memantau pergerakan mereka. Dan waktu azan maghrib berkumandang, dalam pemantauan kami, akhirnya kami kembali melihat mereka pulang dengan membawa panji bendera itu. Namun mereka pulang digiring dengan 4 sosok tinggi besar berbaju putih-putih. Entahlah, tadinya saya mengira 4 sosok itu hanyalah petani yang kebetulan pulang bersama-sama dengan mereka. Namun anehnya satu berbelok dan menengok ke arahku dengan tatapan tajam, dan saya membalas tatapan itu dengan teriakan, "Ma, atas di mana?" Atau "Pak, sudah dari mana?" Tapi sosok itu tetap tak bergeming dan tetap menatap tajam. Anehnya teman saya yang memantau dari atas gedung ini terlihat pucat, ketakutan, dan cenderung panik. 3 orang peserta ini akhirnya kembali. Kita akhirnya berkumpul bersama antara senior dan junior. Kemudian dengan cepat saya berusaha melupakan apa yang saya lihat tadi. Kita beristirahat, kemudian makan, dan melanjutkan perjalanan ke arah selatan menuju Bukit Sabak untuk camping malam kedua di sana. Pada pukul 7 malam, dengan tenaga yang sudah tinggal sedikit, kami harus melanjutkan perjalanan, dan malam itu menjadi malam yang berat bagi kami karena harus berjalan sejauh 10 km lagi dari lokasi saat itu menuju Bukit Sabak. Jika ditambahkan ternyata pengembaraan kami lakukan lebih dari 25 km. Perjalanan pun berlanjut, kami sampai di Bukit Sabak pukul 1 malam dan akhirnya kami bisa istirahat puas di sana. Namun ada keganjilan di sana, banyak orang yang camp tapi hening, sepi sekali, dan ada beberapa perempuan yang terlihat pingsan. Ada pula yang histeris seperti kesurupan, dan ternyata benar penduduk gaib di sana merasa terganggu dengan aktivitas para pendaki yang camp di Bukit Sabak. Saya pun kembali teringat dengan kejadian maghrib itu dan bertanya kepada 3 orang yang disuruh mengambil bendera. "Hei kalian, sore tadi ketika kalian habis mengambil bendera, ada yang mengikuti kalian 4 orang asing. Siapa mereka?" Dan salah satu dari mereka menjawab, "Tidak ada siapapun di belakang kami, hanya kami bertiga saja selama perjalanan." Dengan jawaban mereka, saya pun terkejut dan bingung. Kemudian bertanya pada teman-teman yang lain sebagai senior, "Saya nggak salah kan? Apa tadi kalian lihat sosok yang ada di belakang mereka?" Dan mereka menjawab, "Iya, saya melihatnya 3 sosok menghilang begitu saja. Dan yang satu lagi berbelok, memandang kamu lama sekali dengan wajah yang hitam pucat. Mereka berbaju putih dan tinggi besar, 2 kali dari tinggi manusia." Saya takut dan khawatir ada apa-apa, tapi saya tutup mulut agar tidak terjadi kepanikan dalam perjalanan ini, dan perjalanan selanjutnya tidak ada gangguan. Saya pun semakin yakin bahwa sore itu memang ada sesuatu yang mistis terjadi kepada kami. Kemudian saya bertanya kembali kepada semua orang di kelompok saya, apa ada keganjilan lainnya? Dan benar saja, seorang dari kami menjawabnya, "Ada kak, tadi sewaktu melaksanakan sholat maghrib, ada sosok wanita berbaju putih, rambutnya panjang, dengan wajah seperti membusuk melihat ke arah kami." Mendengar jawaban seperti itu sebagai senior, saya tidak dapat mengatakannya karena untuk menjaga mental peserta. Dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh petani siang itu. Ternyata benar,
lokasi itu sepertinya angker. Setelah kejadian itu, kami tidak mengalami gangguan apapun, dan sampai akhir perjalanan kami, alhamdulillah, kami pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan selamat.